Ya pemirsa, Anda masih di Ayus Pagi bersama saya Yasmin Tani, ada rekan saya Cika Multazam, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini terkait dengan H-6 Lebaran, lalu lintas di Tol Cikampek Utama ramai lancar. Ya, diprediksi puncak mudik akan terjadi mulai hari ini. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara kan oleh Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Meski demikian, data Jasa Marga menunjukkan adanya kenaikan volume kendaraan sebanyak 8.000 kendaraan sejak tanggal 3 April 2024 hingga pada Kamis malam. Sistem ganjil genap akan diberlakukan di gerbang tol Cikampek Utama mulai hari ini. Sementara di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, pemirsa, mulai terlihat lonjakan penumpang. Tercatat Kamis kemarin sebanyak 3.408 penumpang dengan 369 armada bus yang berangkat. Angka tersebut meningkat dibandingkan satu hari sebelumnya, hanya 2.153 pemudik dengan 329 bus. Puncak arus mudik penumpang di Pulau Gebang diprediksi terjadi pada hari ini dan juga Sabtu besok. Calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, kebanyakan dari mereka sengaja mudik lebih awal. Mengingat jika mudik saat peak season akan terjadi kepadatan penumpang. Tidak hanya para pemudik domestik, pemudik yang bekerja di luar negeri juga memilih kembali ke tanah air lebih awal untuk berkumpul bersama keluarga. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, Pelabuhan Merak, Banten terpantau masih normal. Ya, PT ASDP Merak memprediksi lonjakan kendaraan pemudik akan terjadi di 3 hari menjelang Lebaran. Meski demikian, untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada puncak arus mudik nanti, ASDP Merak menyiapkan 2 jalur penyeberangan. Di antaranya Pelabuhan Ciwandan dan dikhususkan untuk kendaraan bermotor dan Pelabuhan Banjarnegara yang dikhususkan untuk truk besar pengangkut logistik. Pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus mudik Lebaran 2024. Dan sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Salam Rahmat di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kita ke Zulhilmi terlebih dahulu, ini ada di jalur Gentong. Hilmi, apakah sudah ada lonjakan kendaraan di sana? Silakan. Ya, selamat pagi Yasmin, Cikal dan juga pemirsa. Jika dibandingkan pada Kamis malam kemarin, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi ini memang sudah terpantau ramai, baik itu dari kendaraan mobil dan juga sepeda motor. Kami akan mencoba memperlihatkan bagaimana situasi terkini dari arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini yang memang sejak Jumat dini hari tadi sudah mulai diramaikan oleh para pengendara baik itu mobil dan juga motor yang berasal dari Jakarta dan juga dari kawasan Bandung. Hal itu terpantau dari sejumlah plat nomor dari mobil maupun motor yang melewati kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini, di mana untuk
kendaraan berplat B, yakni berasal dari Jakarta, dan juga berplat B yang berasal dari Bandung ini memang sudah mulai memasuki kawasan Lingkar Gentong untuk nantinya memasuki kawasan Tasikmalaya dan juga hingga ke Jawa Tengah. Dan memang untuk puncak arus mudik Lebaran tahun 2024 ini diprediksi akan terjadi pada Jumat hari ini, namun puncaknya nantinya akan diprediksi pada sore hingga malam hari, karena memang untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini memang merupakan akhir pekan terakhir di bulan Ramadan, dan memang untuk para pekerja ini sudah mendapatkan cuti nasional. Dan memang untuk puncak arus mudik Lebaran 2024 di kawasan jalur selatan ini memang akan diprediksi pada Senin mendatang, di mana nantinya jalur selatan ini diprediksi akan terjadi kepadatan, di mana dapat kami sampaikan terdapat beberapa titik-titik yang bisa menjadi pusat dari kepadatan di jalur selatan ini, diantaranya yakni di Pasar Limbangan, kemudian di Pasar Lewo, dan juga di Pasar Malangbong. Ketiga pasar ini memang diprediksi akan menjadi titik kemacetan, khususnya untuk Pasar Malangbong yang memang terdapat pertigaan yang baik itu dari arah Bandung menuju Garut ataupun menuju Tasikmalaya. Sementara itu semalam Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono mengatakan bahwa pihaknya telah siap untuk menghadapi puncak arus mudik Lebaran 2024 ini, di mana kepolisian memang sudah menyebar di beberapa titik-titik pos di sepanjang jalur selatan ini. Kemudian kepolisian dan juga tim gabungan memang sudah menyiapkan beberapa rest area untuk para pengemudi nantinya beristirahat, baik itu melaksanakan buka puasa bersama ataupun melaksanakan sahur. Dan memang tadi kami juga memantau pada Jumat ini hari tadi sejumlah pengendara baik itu mobil dan juga motor berhenti sejenak di sejumlah rest area maupun di rumah makan yang memang saat ini masih buka maksud kami, dan para pengemudi tersebut melakukan sahur. Dan kemudian baru saja kami memantau sejumlah pengendara yang memang melaksanakan sahur tadi sudah melanjutkan perjalanan mereka ke arah timur. Sementara itu Kapolres Tasikmalaya Kota juga mengimbau kepada pengendara yang akan melewati jalur selatan khususnya di Lingkar Gentong ini untuk berhati-hati, karena memang kontur dari jalur Lingkar Gentong ini sedikit curam dan juga berliku, terlebih ketika saat hujan tiba, dan maka para pengendara baik itu mobil dan juga motor diharapkan hati-hati dan berkendara dalam keadaan prima. Demikian Cikal dan Yasmin. Baik, kita akan menuju ke rekan Salam Rahmat ya, Yasmin dan pemirsa di Pelabuhan Merak. Ya, Salam, bagaimana situasi di sana? Kalau saya lihat di belakang Anda ini hujan, sebenarnya situasi umumnya seperti apa di sana? Ya, baik, selamat pagi Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak ini sudah mulai terlihat adanya antrian kendaraan yang cukup panjang, atau juga ini bisa dibilang cukup padat antrian kendaraan di Pelabuhan Merak ini untuk kendaraan yang hendak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan perjalanan mudiknya. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa tren peningkatan jumlah volume kendaraan ini sejatinya sudah mulai terjadi atau juga sudah mulai terlihat sejak pukul 11 malam hari tadi. Karena dari informasi yang kami dapatkan dari pihak ASDP maupun juga dari Pelindo, Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa hari ini memang terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan dan diprediksi jumlahnya meningkat, mengingat untuk puncak arus mudik di Pelabuhan Merak sendiri ini akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang, atau sekiranya pada hari esok dan juga hari lusa. Di mana berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa, memang terlihat di layar kaca saat ini kondisinya di Pelabuhan Merak saat ini sedang hujan yang cukup seperti itu, di mana untuk para penumpang ataupun juga calon pemudik ini masih berada di dalam mobilnya masing-masing untuk juga beristirahat sejenak, mengingat dari sejumlah pemudik ini bahwasanya mereka memang mengaku untuk kendaraan yang mereka kendarai begitu ini sudah mengantri sejak pukul 2 pagi hari tadi, dan memang untuk saat ini dari para calon pemudik ini hendak menunggu
kapal keberangkatan yang nantinya akan mengangkut mereka untuk menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung. Di mana dapat kami informasikan juga bahwasanya ini memang kondisi saat ini di pelabuhan Merak ini memang cukup beragam dan juga cukup variatif begitu. Di mana kondisinya memang sesekali terlihat memang cuacanya cukup panas dan juga sesekali juga terlihat yang cukup deras di tempat kami melaporkan saat ini. Yang bahkan juga Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, di mana dapat kami informasikan juga bahwa mayoritas kendaraan yang menuju ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak ini memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, khususnya plat B asal Jakarta. Dan memang untuk tren peningkatan jumlah volume kendaraan sendiri ini memang akan terjadi pada selesai dari buka puasa hingga menjelang sahur, dan mereka memang sengaja untuk memilih keberangkatannya lebih awal untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman dan juga bisa terhindar begitu dari kemacetan yang memang seringkali terjadi di Pelabuhan Merak saat ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang dari sejumlah calon penumpang ini memang mengaku bahwasanya mereka memilih melakukan perjalanan mudik di malam hari untuk menghindari panas atau juga teriknya matahari di Pelabuhan Merak yang memang dari kami informasikan dan juga kami pantau selama 2 hari ke belakang, ini memang kondisi di Pelabuhan Merak cukup panas ketika siang hari, dan memang ketika malam harinya ini seringkali terjadi hujan yang cukup deras. Dan dapat kami informasikan juga bahwa sejatinya di Pelabuhan Merak sendiri ini juga menambah beragam fasilitas yang memang disediakan oleh pihak ASDP maupun juga dari Kementerian Perhubungan, di mana ada penambahan sejumlah CCTV atau juga kamera pemantau yang jumlahnya ini bahkan mencapai 146 yang tersebar di sejumlah dermaga, termasuk juga di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak di tempat kami melaporkan saat ini, yang memang kondisinya ini ada beragam tempat-tempat atau juga spot-spot yang memang ditambahkan untuk kamera pemantau atau juga kamera CCTV tersebut untuk menghindari adanya aksi kejahatan yang dicurigai akan terjadi di Pelabuhan Merak saat ini. Dan untuk mengurai kemacetan, rencananya juga dari pihak ASDP atau juga dari Kementerian Perhubungan ini akan menambah ataupun juga memberlakukan dari adanya delaying system di Pelabuhan Merak saat ini. Cikal, Yasmin. Ya baik, terima kasih atas informasinya. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, dan tadi sebelumnya ada Muhammad Suhilmi dari kawasan Gentong, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan rekan-rekan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini berbagai cara dilakukan perantau untuk bisa pulang ke kampung halaman. Tak hanya dengan sepeda motor atau angkutan umum saja, namun juga dengan menggoes sepeda. Di tengah deru mesin dan laju cepat kendaraan bermotor di jalur Pantura Cirebon, Warsito tetap semangat mengayuh sepeda gunungnya. Pria berusia 50 tahun itu memilih mudik dengan menggoes sepeda kesayangannya seorang diri. Warsito berangkat dari Cikampek, Jawa Barat, tujuan kampung halamannya di Purwokerto, Jawa Tengah. Karena kecintaannya terhadap olahraga khususnya goes sepeda membuat jarak Cikampek Purwokerto ditempuh tanpa terasa. Warsito menjadikan masjid atau SPBU untuk sekedar melepas lelah sekaligus mengecek sepedanya agar tetap dalam kondisi prima sebelum melanjutkan perjalanan. Atos, Pak. Naik sepeda, enak naik sepeda, santai, nggak ongkos. Sehari-hari naik sepeda juga? Sepeda, sehari-hari sepeda. Mudik sebelumnya naik sepeda juga, Pak? Iya, sepeda terus. Naik sepeda? Sepeda. Dari sana jam berapa? Dari sana jam 6 lah, dari sana. 6 sore? 6 sore. Berangkat. Terus kalau capek istirahatnya di mana? Istirahat di masjid, berhenti dulu. Biasanya, Warsito melakukan perjalanan mudik selama 2-4 hari dengan melewati rute Pantura Subang, Indramayu, Cirebon, dan Pantura Brebes sebelum lanjut ke jalur selatan menuju Purwokerto. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ainus melaporkan.